Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maiza, NIM 2007-5044. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang unsur senyawa dan campuran. Yang pertama yaitu unsur. Konsep dari unsur yaitu unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa atau bukan reaksi nuklir. Alam semesta ini mengandung unsur yang sangat banyak, tetapi yang baru diketahui dan dipelajari oleh para ahli adalah sebanyak 118 macam unsur, di mana diantaranya lebih dari 22 unsur adalah merupakan unsur buatan. Daftar dari nama-nama unsur tersebut dapat diketahui dalam daftar periodik unsur-unsur sistem berkala. Yang selanjutnya yaitu macam-macam unsur. Yang pertama adalah unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih, mengkilap atau keperakan atau abu-abu atau kuning, menghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh unsur logam antara lain yaitu aluminium dan barium. Yang kedua yaitu unsur semilogam. Unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor, jadi saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator. Sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Unsur semilogam berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contohnya yaitu boron dan silikon. Yang ketiga yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contoh unsur non-logam berbentuk padat diantaranya yaitu belerang dan fosforus. Pemanfaatan unsur di bidang boga yaitu pada penggunaan peralatan dalam pengolahan makanan, yang mana pada umumnya peralatan tersebut terbuat dari bahan aluminium, dan aluminium tersebut merupakan bagian dari suatu unsur kimia. Yang kedua yaitu senyawa. Konsep senyawa yaitu senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari dua unsur atau lebih. Oleh karena itu, senyawa dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimianya yaitu H2O. Melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun pada tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Macam-macam senyawa. Yang pertama adalah senyawa organik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentukan yang berupa karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh senyawa organik adalah gula, alkohol, dan urea. Yang kedua yaitu senyawa anorganik. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik lelah yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contoh senyawa anorganik yaitu air, garam, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan senyawa di bidang boga yaitu dalam penggunaan gula, garam, dan air dalam membuat suatu masakan, yang mana gula dan garam berfungsi untuk memberi rasa dalam sebuah masakan, dan air bisa digunakan dalam teknik pengolahan merebus atau boiling. Yang ketiga yaitu campuran. Konsep dari campuran yaitu campuran adalah kombinasi atau gabungan beberapa zat yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya,
Bila kita mencampurkan 1 gelas pasir dengan 2 gelas serbuk besi, maka akan terbentuk campuran pasir dan besi. Contoh lainnya, bila garam dapur dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk campuran antara air dengan garam yang disebut larutan garam. Yang selanjutnya yaitu macam-macam campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama, contohnya udara dan larutan garam dapur. Campuran heterogen yaitu campuran antara dua zat atau lebih, masih nyata sifat masing-masing, contoh campuran terigu dan gula pasir, serbuk besi dan serbuk pasir. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Komponen-komponen dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran adalah dengan cara: yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyulingan atau destilasi, yang ketiga pengkristalan atau kristalisasi, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi. Pemanfaatan campuran di bidang boga yaitu dalam proses pembuatan adonan kue, yang mana dalam proses pembuatan kue ini menggunakan pencampuran antara gula dengan terigu. Sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.